Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan kuliah elektronika daya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang rangkaian penyulutan SCR. Sebagai pendahuluan, saya sampaikan untuk biodata seperti biasanya. Anda apabila mengalami kesulitan pada materi ini nanti bisa kontak baik melalui online di kelas, melalui e-learning dengan menggunakan e-learning UNY atau Bismart, atau bisa juga melalui WhatsApp group yang sudah kami buat, sehingga nanti bisa membantu kesulitan Anda ada di mana. Untuk materi elektronika daya, buku referensi utama yaitu adalah aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Buku ini merupakan kompilasi dari beberapa buku yang sudah kami kaji untuk memudahkan pembahasan tentang elektronika daya. Sudah kami buat bukunya dalam bahasa Indonesia. Harapannya dengan membaca buku ini Anda bisa memahami materi-materi elektronika daya secara mudah dan cepat. Untuk melengkapi materi ini saya juga sudah mengembangkan video pembelajaran yang nanti Anda bisa download ya atau diakses melalui YouTube, dan juga media pembelajaran yang nanti bisa diakses melalui Google Play Store. Silakan nanti bisa diakses untuk materi-materi yang telah kami kembangkan dalam bentuk aplikasi Android. Nah, buku ini sudah saya tulis sendiri, sudah diterbitkan juga oleh UNY Press. Anda bisa dapatkan secara hard copy. Bagi Anda yang kesulitan mendapatkan hard copy, Anda juga bisa mendownload file soft copy-nya, baik melalui e-learning maupun melalui blog saya. Nah, silakan Anda searching untuk file buku ini melalui mesin pencari Google, insya Allah nanti akan ketemu. Sebagai pendahuluan, saya ingin sampaikan bahwa kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar elektronika daya. Yang kedua, kita sudah membahas tentang komponen-komponen elektronika daya. Nah, setelah Anda mengetahui, memahami, mampu menerapkan, mampu melakukan analisis, mampu melakukan evaluasi, dan berkreasi dengan komponen-komponen elektronika daya. Nah, pada materi ini akan saya tambahkan wawasan tentang bagaimana cara untuk melakukan pemicuan pada komponen-komponen elektronika daya. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa mata kuliah elektronika daya, termasuk nanti aplikasinya di dunia kerja maupun industri, rangkaian elektronika daya itu menggunakan komponen utama berupa saklar elektronis. Karakteristik saklar elektronis ini itu tidak bisa on-off tanpa adanya sinyal pemicuan atau penyulutan. Oleh karena itu, fungsi dari rangkaian penyulutan ini sangat vital pada rangkaian elektronika daya. Oleh karena itu, pastikan Anda menguasai konsep tentang bagaimana cara melakukan penyulutan komponen-komponen elektronika. Khususnya nanti SCR ya di sini, komponen semikonduktor yang biasa dipicu itu contohnya dioda, SCR, transistor, baik BJT maupun MOSFET. Nah, oleh karena itu di sini perlu kita gunakan rangkaian pemicuan. Untuk lebih fokusnya nanti contoh-contoh akan saya arahkan ke SCR
Karena ini yang membutuhkan penanganan khusus dibanding dengan peralatan yang lain. Nah, SCR itu yang digunakan, SCR itu adalah Silicon Control Rectifier yang merupakan keluarga dari thyristor. Itu dapat digunakan sebagai saklar elektronik untuk masukan baik listrik AC maupun DC. Nah, sedangkan untuk yang masukannya listrik DC saja, kita nanti bisa menggunakan komponen-komponen seperti BJT maupun MOSFET. Kalau yang nanti untuk AC saja, nanti kita bisa menggunakan triak. Triak itu kalau kita nanti sumbernya AC saja. Kalau AC DC ya bisa pakai SCR. Kalau DC saja kita nanti pakai BJT atau MOSFET. Nah, oleh karena itu di sini kita membutuhkan rangkaian pemicu untuk meng-on-kan baik itu SCR, BJT, MOSFET maupun triak. Atau nanti IGBT dan komponen-komponen semikonduktor daya lainnya. Kita lanjutkan. Bagaimana prinsip dari rangkaian penyulutan komponen elektronika daya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa BJT atau transistor bipolar junction transistor atau FET yaitu field effect transistor itu merupakan komponen yang hanya dapat dioperasikan sebagai switching dan controlling. Tidak bisa melakukan converting. Tetapi kalau SCR nanti dia bisa melakukan converting. Nah, BJT dan MOSFET itu hanya bisa dioperasikan untuk pengaturan sumber DC menjadi DC karena memang dia digunakan untuk nanti untuk mengkombinasikan dari DC ke DC. Walaupun nanti sebenarnya bisa dikembangkan untuk konversi dari DC ke AC. Tetapi ini sumbernya DC. Nah, sehingga nanti untuk pengaturan sumber AC menjadi DC atau sebaliknya itu kita nanti lebih banyak menggunakan SCR. Walaupun nanti sebenarnya untuk yang DC ke AC bisa pakai transistor baik itu BJT, FET maupun IGBT. Nah, pembahasannya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi-materi yang selanjutnya. Nah, jika BJT dan FET ya, MOSFET di sini artinya FET ya. MOSFET itu salah satu jenis FET, cuma yang terkenal itu MOSFET. Seperti ya kalau kita bicara tentang mobil itu terkenalnya ya mobil itu Kijang. Walaupun tidak semua mobil itu mereknya Kijang, sama dengan MOSFET. FET itu kan istilah jenisnya yaitu field effect transistor. Yang banyak di pasaran itu adalah MOSFET, sehingga kita kenal dengan istilah MOSFET. Nah, jika BJT dan MOSFET dioperasikan sebagai switching, konfigurasi yang digunakan umumnya adalah menggunakan ada berbagai macam konfigurasi. Yang umum digunakan itu adalah common CE atau common collector emitter. Ini untuk BJT. Nah, sedangkan untuk FET itu banyak menggunakan common DS. Di mana untuk BJT itu menggunakan kontrol berbasis arus, yaitu arus basis. Sedangkan untuk FET itu menggunakan kontrol tegangan, yaitu menggunakan tegangan gate dan source-nya. Oke, kita lanjutkan untuk prinsip penyulutan dari SCR. Ya, jadi SCR itu dapat berfungsi sebagai switching, controlling maupun converting, lengkap. Jadi kalau kita bicara tentang SCR, dia fungsinya mempunyai 3 fungsi. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama tentang konsep dasar elektronika daya. Nah, yang kedua, SCR dapat berguna untuk melakukan konversi dari sumber DC menjadi DC, atau AC menjadi DC, atau sebaliknya DC menjadi AC.
Nah, SCR di sini kebanyakan nanti banyak dioperasikan sebagai switching, ya, controlling maupun convergent. Nah, di mana nanti kita memberikan sinyal arus pada gate-nya untuk melakukan pengaturan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah komponen SCR. Dia di sini dikasih arus, ya, melalui sumber tegangan yang ada di sini. Ini adalah positif, ini negatif. Oleh karena itu nanti di sini dia perlu mendapatkan arus gate agar dia nanti bisa beroperasi. Nah, karakteristik dari SCR itu nanti kita bisa lihat bahwa untuk memberikan arus gate pada SCR kita harus mengikuti beberapa persyaratan. Nah, oleh karena itu nanti arus dan tegangan yang diberikan kepada SCR nggak boleh sembarangan. Tidak boleh terlalu rendah maupun tidak boleh terlalu tinggi. Apabila terlalu rendah maka SCR nggak bisa aktif. Kalau terlalu tinggi nanti SCR bisa rusak. Oleh karena itu nanti di sini karakteristiknya ada di sini. Kita bisa lihat hubungan antara VG dan IG. Ini arus gate, ini tegangan gate. Ini VG, yang ke kanan itu VG. Maka di sini kita bisa lihat, ya. Ini adalah daerah di mana nanti yang memungkinkan terjadinya untuk penyulutan. Nah, di sini nanti akan muncul, ya, berapa di sini arus minimumnya, di sini adalah tegangan minimumnya. Nah, di sini nanti akan muncul tegangan maksimumnya, ya di sini nanti akan muncul berapa arus maksimumnya. Nah, di sini luasannya tidak digambarkan dalam bentuk persegi panjang, tetapi di sini ada kurva. Ini perhatikan di sini, ini ada kurva di sini yang membatasi dari area untuk penyulutan SCR. Nah, ini didapatkan di mana? Ini nanti Anda bisa lihat pada datasheet. Setiap produk elektronik itu punya datasheet terutama untuk komponen-komponen aktif. Nah, sehingga ini bisa membantu Anda di dalam mendesain sebuah sistem penyulutan SCR. Nah, di sini kita bisa lihat untuk karakteristik hubungan antara VG, ya, tegangan gate dengan arus gate-nya. Di sini kita pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti tentu saja di sini akan muncul panas. Jadi di sini nanti akan muncul panas apabila nanti diberikan tegangan maupun arus yang berlebihan. Sehingga nanti di sini perlu kita pilih berapa nilai tegangan maupun arus agar SCR ini bisa bekerja dengan baik. Nah, ini juga sama, ya, hubungan antara tegangan gate maupun arus gate. Nah, di sini yang paling baik itu adalah letaknya di sini nanti. Ini adalah maksimum dayanya yang diperbolehkan. Nah, di sini adalah garis gaya. Nah, garis gaya di sini hubungan antara tegangan dan arus. Nah, sehingga nanti kita pilih, ya, berapa nilai tegangan maupun arus yang optimal. Nah, lebih lanjut kita bisa melihat pada grafik ini. Ini sama, ya, penjelasan yang tadi. Ini di sini adalah arus minimum, ini arus maksimum, ini tegangan minimum, ini adalah tegangan maksimum. Nah, hubungannya seperti apa? Kita nanti bisa lihat, ya. Nah, ini nanti ada gate source voltage-nya di sini. Ini ada beberapa garis yang kita tarik, ya. Ini nanti antara tegangan minimum dan arus minimum kita tarik garis lurus dari huruf H ke E, ya. Demikian juga nanti di sini kita bisa tarik garis antara ini sehingga kita nanti bisa mendapatkan kurva. Di mana kurva yang pertama itu kurva N dan yang kedua kurva M. Nah, disinilah nanti, ya, lokasi di mana kita nanti bisa memberikan arus maupun tegangan yang optimum agar peralatan SCR itu bisa bekerja dengan baik. Nah, sekarang kita bahas tentang rangkaian penyulutannya. Rangkaian penyulutan itu dapat menggunakan berbagai macam teknik, ya. Salah satunya nanti kita menggunakan di sini adalah rangkaian pemicu dengan menggunakan trafo pulsa. Nah, ini ada sebuah trafo pulsa yang menghasilkan pulsa dengan frekuensi tertentu, nanti bisa kita set. Nah, ini adalah trafo pulsanya.
Nanti kita kasih R ya yang dipasang secara paralel sehingga nanti ini dimasukkan untuk memicu dari SCR. Nah, nanti SCR-nya di sini nanti ini adalah persamaan rangkaian ekivalennya. Ini sumbernya, ini ada R-nya. Nah, ini nanti ada arus gate dan tegangan gate tertentu yang nanti diberikan kepada SCR sehingga SCR nanti bisa berfungsi dengan baik. Nah, rangkaian penyulutan berikutnya yang akan kita bahas itu kalau kita tinjau dari proses pembentukan tegangan picu, nanti ada beberapa ya. Yang pertama adalah proses sifat komponen pasif yaitu dengan memanfaatkan resistor maupun kapasitor. Yang kedua adalah proses elektromagnetik, kita bisa menggunakan trafo pulsa. Dan yang ketiga nanti kita akan menggunakan jenis optocoupler. Supaya nanti proses pemicuan dari SCR ini tidak mengakibatkan permasalahan tegangan balik. Nah, nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Nah, yang kedua itu adalah jenis rangkaian penyulutan ya. Ada resistansi, ada resistansi kapasitansi, ada dengan trafo pulsa, ada dengan IC ya. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Yang paling populer mungkin menggunakan PWM yaitu Pulse Width Modulation. Yang ini salah satu yang banyak digunakan adalah IC TCA 785. Atau juga bisa kita menggunakan IC 555 timer ya. Ini bisa juga kita gunakan untuk memicu SCR. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang rangkaian penyulutan dengan menggunakan resistansi. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah untuk sumber AC, di sini ada SCR. Untuk bisa menyalakan SCR, maka selain dia dihubungkan ke sumber, ya, karena di sini sumbernya AC, dia bolak-balik. Nah, di sini dia dikasih rangkaian pemicu resistansi. Di sini ada R minimum dan ada RV yang nanti bisa dikontrol. Di sini nanti ada RB yang nanti digunakan untuk membatasi berapa nilai arus ya yang nanti akan masuk ke dalam SCR ini. Nah, di sini kita bisa mengatur sudut pemicuan SCR ya dengan mengatur RV di sini. RV nanti kita atur. Yang kedua nanti kita bisa tentukan berapa R minimumnya. Ini fungsinya untuk membatasi arus agar arus yang melewati SCR nggak terlalu besar. Sedangkan RB di sini fungsinya adalah, ini bukan RG tapi RB ya. Fungsinya adalah sebagai stabilisator aja di sini. Agar tegangan gate tidak melebihi dari tegangan maksimumnya. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung ya berapa R minimumnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berapa RB ya, itu harus sekian. Supaya nanti hasilnya bisa menjadi baik. Yang kedua adalah rangkaian pemicuan RC atau penyulutan RC. Karena di sini RC, maka di sini ada dua, ada resistor dan ada kapasitor. Nah, di sini nanti sudut pemicuannya itu dapat untuk melakukan pemicuan sampai 0 sampai 180. Ini cukup lebar. Ini sumber AC, ini ada beban, ini ada SCR. Nah, ini disulut di sini. Nah, karena di sini ada C, nanti dia akan mengisi dan akan meluahkan. Sehingga nanti berapa nilai RV-nya itu nanti kita bisa tentukan dengan pendekatan rumus ini. Yang berikutnya adalah untuk rangkaian penyulutan dengan RC ya, dengan konfigurasi yang berbeda. Ini contoh. Ini ada SCR yang kita sulut dengan R dan C di sini. Nah, nanti di sini ini kita bisa menyulut sudut antara 0 sampai 180 derajat ya. Dioda fungsinya untuk apa di sini? Yaitu ya untuk berfungsi sebagai tegangan gate agar selalu positif ya. Sedangkan nanti dia ada dua, fungsinya adalah untuk pada saat polaritas 0. Nah, berapa nilai RC dan C-nya di sini nanti bisa dilihat ya. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian penyulutan dengan PWM. PWM seperti di awal adalah singkatan dari Pulse Width Modulation. Nanti di sini dia akan menghasilkan pulsa. Nah, pulsanya seperti ini nanti. Ya, pulsanya seperti ini. Baik pulsa positif maupun pulsa negatif di sini. Maksud pulsa positif
positif itu nanti untuk menyulut gelombang pada saat dia positif. Sedangkan yang negasinya, yang negatif itu digunakan untuk menyulut pada saat gelombangnya negatif. Karena kan inputnya AC. Nah ini contoh untuk rangkaian penyulutan SCR yang bisa kita buat dan simulasikan. Ini nanti bisa disimulasikan dengan menggunakan software ya, Proteus misalkan, atau software-software yang lain, nanti supaya nanti kita bisa tahu seperti apa. Ini menggunakan IC TCA 785 ya, nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pemicuan. Ini contoh simulasi Proteus ya yang kita gunakan menggunakan IC TCA 785. Ini TCA 785 ya. Ini ada dioda, ini ada optocoupler ya, ini ada RV yang kita nanti untuk pengaturannya. Ini ada osiloskop, ini ada beban. Nah, dari sini nanti kita analisis. Nah, dari hasil simulasi nanti kita bisa lihat ya untuk sudut penyulutannya. Ini tadi yang saya katakan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini adalah nanti untuk yang penyulutan sudut positifnya. Ini yang untuk penyulutan yang negatifnya. Ini untuk apa namanya gelombang inputnya. Nah, ini gelombang outputnya. Nah ini salah satu untuk menyulut gelombang AC yang kita sulut ya, disulut dari atas dan dari bawah. Ini masuk rangkaian AC regulator. Nah nanti Anda bisa membuat apa namanya simulasi ya dengan menggunakan software baik Proteus maupun PASIF. Nah, selain simulasi tentu saja nanti saya harapkan juga bisa membuat praktik ya dengan menggunakan komponen-komponen yang nyata yaitu SCR, ya, komponen-komponen IC 785, RC dan lain sebagainya sehingga nanti Anda bisa lebih memahami tentang rangkaian penyulutan dari SCR. Saya kira cukup ya untuk penjelasan tentang rangkaian pemicu atau penyulutan SCR. Semoga materi yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang rangkaian penyulutan, Anda bisa mengerjakan ya contoh soal latihan seperti ini yang saya buat. Ini sudah saya tentukan jawabannya ada di sini. Nanti dicek ya untuk jawabannya. Kalau jawabannya sama ya insya Allah sudah benar. Kalau Anda masih belum bisa juga, nanti Anda belajar lagi baca sumber buku yang ada di sini ya. Kalau enggak, nanti bisa dibaca di buku saya. Ya. Ini soal yang kedua, sama ya. Ini sudah kami berikan sumber jawabannya ya dari bukunya Sing pada halaman 54 dan 100. Nah, untuk tugas ya setelah Anda ini ya Anda bisa mengerjakan tugas-tugas ini ya. Mempelajari contoh-contoh soal ya yang ada di bukunya Sing di sini. Ini sama ya. Terus mengerjakan soal pada halaman 21 ya, 2.1 dari bukunya Sing. Dan nanti Anda bisa ya membuat simulasi rangkaian penyulutan SCR dengan menggunakan software baik menggunakan Proteus, PASIF maupun PSpice ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi maupun Anda semuanya ya. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam wa wahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.